Lalu menurut Anda apakah poin-poin dari Pancasila itu sendiri tidak bertentangan satu sama lain ketika di sana ada poin ketuhanan, lalu di sana juga ada poin mengenai kemanusiaan, apalagi juga ada keadilan sosial. Bagaimana ini? Bagaimana mereka melakukan sosial yang berkeadilan jika ada beberapa Tuhan yang memiliki azas untuk menihilkan Tuhan-Tuhan lain? Bagaimana itu? Ada beberapa Tuhan yang di sana di kitab sucinya juga memiliki tujuan untuk menihilkan Tuhan-Tuhan lain yang seperti kita ketahui bahwa ada sebuah rapal dari ketuhanan tertentu yang berbunyi bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya mereka sendiri, seperti itu. Pertanyaan Anda menyentuh isu yang sangat mendalam dan kompleks mengenai potensi konflik internal dalam nilai-nilai Pancasila, terutama terkait sila ketuhanan yang Maha Esa, dan implikasinya terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai hal ini. Potensi konflik internal dalam nilai-nilai Pancasila. Memang benar bahwa secara teoretis, ada potensi konflik antara sila-sila dalam Pancasila, terutama jika diinterpretasikan secara kaku atau ekstrem. Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. 1. Ketuhanan vs. kemanusiaan dan keadilan sosial. Potensi konflik. Bagaimana jika keyakinan agama tertentu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan atau keadilan sosial? Misalnya, jika suatu agama mengajarkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, bagaimana negara harus bersikap? Solusi, interpretasi yang inklusif dan kontekstual. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus diinterpretasikan sebagai landasan moral dan etika yang mendorong setiap warga negara untuk berbuat baik dan adil terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. 2. Kebebasan beragama vs. kebebasan tidak beragama. Potensi konflik. Bagaimana jika ada warga negara yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan? Apakah keyakinan mereka dihormati dan dilindungi oleh negara? Solusi, negara harus menjamin kebebasan beragama dan kebebasan tidak beragama. Sila ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi atau menindas kelompok minoritas yang tidak beragama. 3. Pluralisme agama vs. klaim kebenaran absolut. Potensi konflik. Bagaimana jika ada agama yang mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak agama lain? Bagaimana negara harus menanggapi klaim semacam itu? Solusi, negara harus mendorong dialog antar agama dan toleransi. Setiap agama harus dihormati, tetapi tidak ada agama yang boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain atau merendahkan agama lain. Bagaimana mengatasi konflik potensial? Untuk mengatasi potensi konflik internal dalam nilai-nilai Pancasila, diperlukan beberapa pendekatan. 1. Interpretasi yang kontekstual dan inklusif. Pancasila harus diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang ada. Interpretasi harus inklusif dan mengakomodasi berbagai pandangan dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. 2. Dialog dan musyawarah. Dialog antar agama, antar kelompok etnis, dan antar golongan harus terus dilakukan untuk mencari titik temu dan menghindari konflik. Musyawarah menjadi cara untuk mencapai mufakat dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. 3. Penegakan hukum yang adil. Negara harus menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus ditindak tegas, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau golongan pelaku. 4. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Masyarakat harus diajarkan untuk menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Contoh konkret. Mari kita ambil contoh konkret mengenai bagaimana mengatasi potensi konflik antara ketuhanan dan kemanusiaan. Kasus. Ada kelompok agama yang meyakini bahwa LGBT adalah dosa dan harus dikutuk. Potensi konflik. Keyakinan agama ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial karena dapat menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum LGBT. Solusi. Negara harus melindungi hak-hak kaum LGBT sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Negara harus mendorong dialog antara kelompok agama dan kaum LGBT untuk mencari titik temu dan mengurangi prasangka. Negara harus menegakkan hukum jika terjadi tindakan diskriminasi atau kekerasan terhadap kaum LGBT. Kesimpulan. Meskipun ada potensi konflik internal dalam nilai-nilai Pancasila, konflik ini dapat diatasi yang kontekstual dan inklusif, dialog, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan multikultural. Pancasila harus menjadi landasan bagi negara yang inklusif, toleran, dan adil bagi semua warga negaranya, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau golongan.